Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini pertemuan kita akan membahas tentang teori dan model praktik kebidanan. Baik, untuk yang pertama akan saya jelaskan tentang dasar pemikiran, fokus, dan tujuan dalam teori kebidanan. Pengertian dari teori adalah ide yang direncanakan dalam pikiran dan dituangkan ke dalam gambaran berupa objek tentang suatu kejadian atau objek yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan fenomena sosial yang menarik perhatiannya. Jadi, teori ini bisa dibentuk karena hasil dari penelitian, ya. Kemudian teori berfungsi sebagai jalur logika atau penalaran yang digunakan oleh peneliti untuk menerangkan hubungan pengaruh antar fenomena yang dikaji. Itu ya fungsinya teori. Kemudian apa saja teori yang melandasi praktik kebidanan? Ya, ini ada Reva Rubin, Ramona T. Mercer, kemudian Ella Joy Lerman, kemudian ada Ernestine Wiedenberg dan Jean Ball. Jadi beliau-beliau inilah yang memunculkan adanya teori yang melandasi praktek kebidanan. Jadi teori yang muncul ini juga berdasarkan hasil penelitian yang telah mereka lakukan. Baik, yang pertama yaitu ada teori Reva Rubin. Reva Rubin merupakan perawat kebidanan yang hasil penelitiannya telah digunakan secara luas di Amerika Serikat. Ya, jadi Reva Rubin ini dia melakukan sebuah penelitian dengan mengidentifikasi bagaimana seorang wanita melaksanakan perannya sebagai ibu dan hal apa saja yang mempengaruhinya, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Jadi Reva Rubin ini melakukan sebuah penelitian menggunakan data yang dikumpulkan oleh siswa bidan yang merawat wanita di klinik antenatal dan postnatal melalui wawancara secara langsung atau via telepon yang berlangsung selama 1-4 jam pada sekitar 6.000 wanita ya. Jadi lumayan banyak sekali responden dalam penelitian ini. Dan penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 20 tahun. Ya, dari hasilnya, ya, hasil penelitian ini menunjukkan proses pelaksanaan peran ibu terjadi saat kehamilan sampai 6 bulan setelah melahirkan. Ya. Kemudian terdapat 3 elemen penting dalam proses pelaksanaan peran ibu, yaitu ideal image, yaitu sebuah gambaran ideal, ya, atau sebuah gambaran positif mengenai wanita yang berhasil melaksanakan perannya sebagai ibu dengan baik. Kemudian yang kedua ada self image, yaitu gambaran mengenai dirinya sendiri yang dihasilkan melalui pengalamannya. Dan yang ketiga yaitu ada body image. Kemudian body image ini adalah perubahan yang terjadi pada tubuh wanita selama proses kehamilan. Proses pelaksanaan peran seorang ibu yaitu melalui tahap mimicry atau peniruan, kemudian role play, mencoba bermain peran, ya. Jadi kalau peniruan ini yaitu wanita meniru perilaku wanita lain yang pernah hamil dengan melihat, ya, mendengar dan merasakan pengalaman menjadi seorang ibu. Misalnya apa yang dilakukan saat persalinan, bagaimana pertumbuhan bayi pada hari-hari pertama dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada role play, yaitu mencoba bermain peran, yaitu menciptakan kondisi di mana yang akan datang dengan sengaja, ya. Kemudian misalnya berlatih merawat bayi dengan menjadi babysitter atau pengasuh anak untuk anak temannya. Kemudian mencoba menyuai anak kecil, menyuapi anak kecil dan sebagainya. Jadi itu adalah dia mencoba untuk bermain peran, ya, apakah dia mampu. Kemudian ada fantasy atau menghayal, ya. Wanita menghayalkan dirinya di masa yang akan datang, misalnya akan seperti apa proses persalinannya nanti, baju apa yang akan dikenakan dan biayanya nanti dan sebagainya. Kemudian ada introjection, projection, dan rejection atau pengolahan pesan.
wanita yaitu mencoba mengolah pesan dan membandingkan gambaran ideal tentang seorang ibu dengan keadaan dirinya sendiri. Dalam fase ini dapat terjadi proses penerimaan dan penolakan. Misalnya, saat ibu memandikan bayinya di rumah berdasarkan apa yang dipelajarinya di rumah sakit atau di tempat lainnya. Kemudian yang terakhir ada grief work atau evaluasi. Wanita tersebut mengevaluasi hasil tindakannya di masa lalu dan menghilangkan tindakan yang ia anggap sudah tidak tepat lagi. Ya, jadi itu kelima fase ya yang digambarkan dalam model Rubin. Ya, ini adalah gambarannya ya. Dari 5 fase kemudian terjadilah sebuah peran ibu yang terdiri dari identitas ya. Peran ibu identitas terdiri dari ideal image dan self image. Kemudian yang kedua ada teori dari model Ramona T. Mercer. Ya, Mercer merupakan salah satu murid Reva Rubin yang telah menghasilkan banyak karya ilmiah. Nah, kemudian sepanjang karirnya selama 30 tahun, Mercer melakukan 2 penelitian penting, yaitu efek stres antepartum pada keluarga dan pelaksanaan peran ibu. Penelitian yang pertama, Mercer ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara stres antepartum dengan hubungan fungsi dalam keluarga. Ya. Jadi penelitian ini menggunakan penelitian ibu hamil, sampelnya adalah ibu hamil dengan risiko tinggi yang masuk ke rumah sakit dibandingkan dengan ibu hamil dengan risiko rendah. Usia kehamilan antara 24-34 minggu, kemudian pengumpulan data dilakukan dengan mewawancari ibu tersebut bersama pasangannya. Dari hasil penelitian yang didapatkan yaitu terdapat 6 variabel yang terkait dengan fungsi keluarga. Apa saja itu? Yaitu stres antepartum yang disebabkan kombinasi dari peristiwa masa lalu yang tidak menyenangkan dan risiko kehamilan. Ya. Kemudian ada dukungan sosial, ada harga diri, kontrol diri, kegelisahan, dan depresi. Ya. Dari hubungan antara keenam variabel tersebut, ya, hubungannya adalah stres yang diakibatkan oleh peristiwa masa lalu yang tidak menyenangkan dan risiko kehamilan diperkirakan memiliki efek negatif terhadap harga diri dan status kesehatan. Kemudian harga diri, status kesehatan, dan dukungan sosial diperkirakan memiliki efek yang positif terhadap kontrol diri. Dan kontrol diri diperkirakan memiliki efek yang negatif terhadap kegelisahan dan depresi yang pada akhirnya memberi efek negatif terhadap fungsi keluarga. Ya, ini adalah gambaran teori ya oleh Mercer ya. Dari mulai pengalaman yang negatif ya, kemudian resiko kehamilan ya, berpengaruh terhadap resiko kelahiran, berpengaruh juga terhadap harga diri ya, status kesehatan, kemudian dari harga ini ada penguasaan diri, berpengaruh terhadap kompetensi sebagai seorang orang tua ya, ada dukungan sosial, kecemasan, fungsi keluarga, dan depresi. Ini adalah gambaran yang dikemukakan oleh Mercer. Kemudian Mercer juga melakukan penelitian kedua, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan peran ibu. Ya, dari penelitian kedua ini menghasilkan data, yaitu proses ini terjadi 3-10 bulan setelah bayi lahir. Dalam proses tersebut terdapat 11 variabel yang mempengaruhi proses pelaksanaan peran seorang ibu. Apa saja itu proses perannya? Yaitu variabel maternal ya, dilihat dari variabel maternal yaitu usia ibu pada persalinan pertama. Kemudian ada persepsi terhadap pengalaman persalinan, pemisahan dini ibu dengan bayi, stres sosial, dukungan sosial, konsep diri, kepribadian perilaku, status kesehatan ibu. Kemudian ada dari variabel bayi yaitu temperamen dan kesehatan bayi, ini ada 11. Jadi ada variabel lainnya juga yaitu latar belakang budaya dan status pernikahan.
Kemudian ada teori Elijah Lerman, ya. Ini adalah Lerman ini ingin menjelaskan bahwa dalam interaksi antara bidan dan wanita ada perbedaan antara apa yang dialami atau dirasakan wanita dengan kemampuan bidan dalam mengaplikasikan konsep kebidanan. Lerman mengemukakan ada 8 komponen yang termasuk dalam praktek kebidanan, yaitu asuhan yang berkesinambungan, keluarga sebagai pusat asuhan, pendidikan dan konseling merupakan bagian dari asuhan, tidak ada intervensi dalam asuhan, fleksibilitas dalam asuhan, keterlibatan dalam asuhan, advokasi klien, dan waktu. Dari 8 komponen yang dibuat oleh Lerman tersebut kemudian diuji cobakan oleh Morten pada tahun 1991. Dilakukan pada pasien postpartum. Dari hasil penerapan tersebut, Morten menambahkan 3 komponen lagi ke dalam komponen yang telah dibuat oleh Lerman, yaitu teknik terapeutik, ya, proses komunikasi sangat bermanfaat dan proses perkembangan dan penyembuhan. Kemudian ada empowerment, yaitu pemberdayaan, suatu proses, memberi kekuasaan dan kekuatan. Kemudian ada lateral relationship atau hubungan sesama, menjalin hubungan yang baik terhadap klien, bersikap terbuka sejalan dengan klien. Nah, itu adalah teori yang dikemukakan oleh Lerman dan ditambahkan oleh Morten. Kemudian teori berikutnya yaitu adalah teori Ernestine-Weidenberg. Ya, Ernestine-Weidenberg adalah seorang perawat kebidanan lulus Fakultas Keperawatan Universitas Yale yang sangat tertarik pada masalah seputar keperawatan maternitas yang terfokus pada keluarga atau family-centered maternity nursing. Ernestine menguraikan 5 elemen yang mempengaruhi proses keperawatan, yaitu yang pertama adalah the agent, ya, atau perawat bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Filosofinya tentang asuhan kebidanan dan tindakan kebidanan dapat dilihat dalam uraiannya yang jelas pada perawatan maternitas, di mana kebutuhan ibu dan bayi yang segera untuk mengembangkan kebutuhan lebih luas, yaitu kebutuhan ibu dan ayah. Maaf ya. Kebutuhan ibu dan ayah dalam persiapan menjadi orang tua. Maaf. Kemudian ada resipien atau wanita, keluarga, dan masyarakat. Wanita atau masyarakat yang oleh sebab tertentu tidak mampu memenuhi kebutuhannya, Weidenberg sendiri berpandangan bahwa resipien adalah individu yang berkompeten dan mampu menentukan kebutuhannya. Jadi, perawat atau bidan memberi pertolongan hanya apabila individu tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian ada elemen goal atau goal dari intervensi atau tujuan. Tujuan dari proses keperawatan adalah membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Perawat atau bidan harus bisa mengidentifikasi kebutuhan pasien yang terlihat melalui perilakunya secara fisik, emosional, dan psikologis. Untuk itu bisa mengidentifikasi kebutuhan pasien atau klien. Bidan atau perawat harus menggunakan mata, telinga, tangan, serta pikirannya. Kemudian ada means atau metode untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dari asuhan kebidanan Weidenberg menentukan beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi kebutuhan klien, pemberian pertolongan kepada klien, validasi, pengecekan apakah bantuan yang diberikan sesuai yang dibutuhkan, dan koordinasi sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan klien. Untuk dapat membantu klien, maka perawat atau bidan harus memiliki pengetahuan untuk bisa memahami kebutuhan pasien, penilaian atau kemampuan pengambilan keputusan, ya, keterampilan, kemampuan perawat bidan memenuhi kebutuhan pasien.
Dan terakhir ada framework atau kerangka kerja, yaitu organisasi sosial, lingkungan, dan profesional. Ya, jadi dari ada keenam elemen di atas saling berhubungan seperti yang terlihat pada kok 6, 5 ya, 5, ada 5 elemen tadi ya. Ini ada filosofi ya, kemudian ada tujuannya, praktik, seni ya, ini tertuju pada bidan. Kemudian kebutuhan akan pertolongan ya, yaitu penerimanya adalah wanita dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pertolongan. Yaitu tadi nanti prosesnya ada identifikasi, pemberian pertolongan, validasi, dan koordinasi. Alatnya yaitu ada bidan, pengetahuan, penilai, keterampilan, sumber-sumber materi, dan spiritual. Kemudian ada yang terakhir yaitu teori Jean Ball, yaitu tujuan Jean Ball ini melakukan penelitian juga sama seperti yang lain. Tujuan penelitiannya itu ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan emosi ibu dalam layanan maternitas. Hasil penelitiannya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keadaan emosional ibu saat postpartum, yaitu kepribadian ibu, dukungan dari keluarga atau lingkungan sosial, layanan yang diberikan oleh petugas layanan maternitas. Nah, ini adalah gambaran teori Jean Ball ya, seperti kursi ya, seperti kursi yang ada penyangganya. Ya, itu tadi adalah model atau teori ya, teori yang sudah dikemukakan oleh beberapa peneliti dari Reva Rubin ya sampai teori Jean Ball. Bisa kalian pelajari kembali nanti, silahkan diputar lagi rekamannya untuk membedakan teori apa sajakah yang telah mereka lakukan. Kemudian yang berikutnya ada model konseptual asuhan kebidanan. Ya, ini saya akan menceritakan sebuah sejarah ya, sejarah perkembangan asuhan kebidanan. Pada awal abad ke-20 muncul perdebatan dikenal dengan istilah masalah bidan. Faktor yang sebelumnya dijelaskan sebagai faktor yang berperan dalam mengacaukan profesi terungkap pada tahun 1912 dan tahun 1914. Hal ini membuat pengeluaran izin dan praktek bidan menjadi isu menghangat. Perubahan paradigma asuhan pada ibu hamil dan bersalin berpengaruh juga pada perkembangan kedokteran. Selama kurun waktu itu, sekolah kedokteran mulai memasukkan mata kuliah obstetrik pada kurikulumnya. Selanjutnya, pada tahun 1930, obstetrik mulai menjadi profesi spesialis kedokteran. Ya, pelayanan obstetrik berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Jadi dari situlah kemudian kedokteran sudah mulai mengadakan spesialis obstetri atau spesialis kebidanan. Perdebatan hangat mulai muncul di permukaan. Di sisi lain, sebagian besar orang meyakini praktek bidan harus ditiadakan, dan sebagian lain meyakini bidan dapat melakukan peran dan fungsinya yang bermanfaat sebagai bidan. Jadi ada perdebatan ya, perdebatan dua kubu antara praktik bidan harus ditiadakan atau tetap dilanjutkan karena mempunyai peran dan fungsinya yang bermanfaat. Ada kelompok yang khawatir status bidan akan meningkat bila mendapat pengakuan hukum. Sedangkan yang mendukung bidan merasa praktik bidan harus mendapat pelatihan, perizinan, dan pengawasan yang tepat. Beberapa negara sudah mengeluarkan perundang-undangan yang menjamin pengakuan hukum terhadap bidan dan menetapkan persyaratan dan spesifikasi untuk mengontrol praktik yang dilakukan oleh bidan. Aturan ini dibuat untuk mengurangi angka kematian ibu yang masih tinggi. Hal ini terbukti dengan tidak mempunyai profesi kedokteran melakukan sendiri seluruh tugas pelayanan kebidanan. Jadi aturan ini
juga dibuat untuk mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi ya, karena profesi kedokteran juga tidak bisa melakukannya sendiri, melakukan pelayanan kebidanan. Asuhan kebidanan merupakan metode pemberi asuhan yang berbeda dengan model perawatan medis ya. Asuhan kebidanan diberikan sepanjang siklus kehidupan perempuan semua usia, termasuk perempuan yang tidak memiliki anak. Jadi memang asuhan kebidanan ini akhirnya mendapat pengakuan karena memang asuhannya sendiri berbeda dengan asuhan perawatan atau juga di ilmu kedokteran juga yang secara umum itu juga berbeda ya, karena kebidanan itu memang lebih spesifik ya, spesifik pemberian asuhannya terhadap ibu dan anak. Kemudian ada prinsip asuhan kebidanan, yaitu memahami bahwa kelahiran anak merupakan proses yang alamiah dan fisiologis. Kemudian menggunakan cara yang sederhana, tidak melakukan intervensi tanpa adanya indikasi. Kemudian menggunakan cara yang sederhana, tidak melakukan intervensi tanpa adanya indikasi sebelum berpaling ke teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu prinsipnya aman berdasarkan fakta, memberi kontribusi pada keselamatan jiwa ibu. Terpusat pada ibu, bukan terpusat pada pemberi asuhan, kesehatan atau lembaga ya. Atau yang disebut dengan asuhan sayang ibu. Dan menjaga privasi serta kerahasiaan ibu. Kemudian membantu ibu merasa aman, nyaman, dan didukung secara emosional. Memastikan bahwa kaum ibu mendapat informasi, penjelasan, dan konseling yang cukup. Mendorong ibu dan keluarga agar aktif dalam membuat keputusan setelah mendapat penjelasan mengenai asuhan yang akan mereka dapatkan. Menghormati praktik adat dan keyakinan agama mereka. Memantau kesejahteraan fisik, psikologis, spiritual, dan sosial ibu atau keluarganya selama masa kelahiran anak. Dan memfokuskan perhatian pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Kemudian ada kerangka kerja bidan. Kerangka kerja bidan adalah suatu sistem kerja dalam memberi asuhan kebidanan kepada klien untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kerangka kerja bidan ini terdiri dari determinan atau faktor penentu asuhan, proses asuhan, dan hasil yang diharapkan. Tujuan asuhan kebidanan yaitu tercapainya harapan yang diinginkan untuk menjamin kepuasan, keamanan perempuan dan bayinya sepanjang siklus reproduksi, mewujudkan keluarga bahagia dan berkualitas melalui pemberdayaan perempuan dan keluarganya dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Kerangka kerja asuhan kebidanan. Keberhasilan tujuan asuhan kebidanan sangat ditentukan oleh adanya keterkaitan penerapan masing-masing komponen, yaitu determinan, kemampuan perempuan, dan proses asuhan, yang dapat memengaruhi keberhasilan tujuan asuhan baik dari pemberi asuhan maupun dari penerima asuhan. Proses asuhan yang digambarkan dalam manajemen proses kebidanan dipengaruhi dua kemampuan yang berkontribusi dalam asuhan, yaitu yang pertama, aspek apa yang dilakukan, maksudnya adalah jenis tindakan atau kegiatannya. Komponen yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan, sifat serta lingkup asuhan termasuk di dalamnya, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan. Ya. Kemudian pemberi asuhan ini juga harus memperhatikan faktor-faktor seperti keputusan berlandaskan pemikiran kritis, praktek asuhan berdasarkan fakta atau evidence base, ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, pemakaian teknologi secara etis, menghormati perbedaan budaya dan etik, pemberdayaan pengajaran untuk promosi jenis pelayanan keluarga berencana dengan membuat pilihan alternatif asuhan yang akan didapat seperti informed choice ya, dan melibatkan klien dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga mempraktikkan kesabaran dengan menunggu tetapi rasional
advokasi untuk perempuan, dan tidak melakukan intervensi pada kasus yang tidak mengalami komplikasi. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana strategi asuhan itu harus dilakukan, ya. Misalnya menggunakan pendekatan yang ramah dan berpusat pada perempuan. Kemudian menyesuaikan keahlian untuk memenuhi kebutuhan khusus klien, melakukan intervensi dan rujukan yang tepat, memelihara kepercayaan dan saling menghargai antara bidan dan klien, menawarkan panduan antisipasi, memfasilitasi, mendukung keikutsertaan klien dalam mengambil keputusan. Kemudian memberi asuhan secara fleksibel dan kreatif, mempromosikan dan mendukung hak asasi manusia. Ya, jadi itu adalah proses asuhan yang digambarkan, ya. Nah, itu kerangka kerja ini diadaptasi dari model asuhan kebidanan yang dikembangkan dari hasil kesepakatan Kongres Bidan Internasional di Vienna pada tahun 2002 atau yang diadakan oleh ICM, International Confederation of Midwives. Jadi ICM ini adalah persatuan bidan dunia, ya. Ada 6 konsep, ya, ada 6 konsep proses asuhan kebidanan. Konsep yang pertama yaitu asuhan diberikan secara aman. Batasannya adalah semua tindakan yang menjamin keselamatan ibu atau wanita terhadap keadaan yang dapat merugikan kesehatannya. Kemudian konsep ini, ya, konsep yang pertama ini memiliki komponen yaitu mengkaji secara dini serta mengawasi faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu, mengenal dan menanggulangi masalah yang muncul sedini mungkin, menilai asuhan yang diberikan terhadap jaminan akan keamanannya. Kemudian ada konsep yang kedua yaitu asuhan memberikan kepuasan. Batasannya adalah tindakan dilakukan sesuai dengan keinginan ibu atau wanita dan keluarga mendapatkan hasil yang diharapkan. Ya, komponennya ini yaitu mengenal keinginan ibu atau wanita dalam kaitannya dengan asuhannya. Jadi kita harus kenal dulu keinginan ibu. Kemudian membantu mencari sumber pelayanan yang dibutuhkan dan terjangkau oleh wanita dan keluarganya. Mengurangi aspek negatif yang ada dalam sistem upaya pelayanan yang dapat merugikan klien. Menetapkan teori dan teknologi tepat guna dalam memberi asuhan sebaik mungkin. Kemudian ada konsep yang ketiga, yaitu menghargai derajat dan hak individu wanita untuk dapat ikut mengambil keputusan dan asuhannya. Batasannya adalah tindakan yang memperlihatkan atau menunjukkan sikap menghargai keputusan wanita itu sendiri sebagai individu yang mandiri dan secara aktif dapat ikut mengambil keputusan atas asuhannya. Komponennya itu yaitu mencegah sikap merasa lebih tahu, ya. Jadi bidan nggak boleh punya sikap seperti itu. Kemudian menerima setiap ibu sebagaimana adanya, menghormati harkat dan martabat manusia. Kemudian ada konsep yang keempat, yaitu menghargai perbedaan tingkatan sosial budaya dan ekonomi setiap individu, klien, dan keluarganya. Batasannya adalah tindakan dan sikap yang menunjukkan pengertian bahwa tiap individu keadaan kesehatannya dapat dipengaruhi lingkungan serta perilaku individu sendiri atau keluarganya. Ya, konsep 4 ini komponennya yaitu mengenal adaptasi kebiasaan dan norma perilaku yang dapat dipengaruhi pandangan ibu, ya, mempengaruhi pandangan ibu mengenai kesehatan sendiri, kehamilannya atau yang diharapkan keluarganya. Selain itu juga sedapat mungkin asuhan disesuaikan dengan pandangan atau harapan ibu. Kemudian penyesuaian dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh sosial budaya setempat. Ya, itu adalah contoh di konsep 4. Kemudian ada konsep kelima, ya. Fokus pada keluarga. Batasannya adalah tindakan yang menerima keluarga sebagai satu komponen penting dalam pelayanan dan dapat membantu meningkatkan kesehatan ibu sebaik mungkin.
Komponen pada konsep kelima ini yaitu contohnya mengenal anggota keluarga yang dapat membantu mengawasi keadaan ibu, mengenal keadaan anggota keluarga lainnya dan merujuk bila diperlukan, dan menilai bersama keluarga pemenuhan kebutuhan terhadap asuhan. Kemudian ada konsep keenam, yaitu peningkatan kesehatan. Batasannya adalah tindakan yang mendukung perilaku yang dapat mempertahankan atau meningkatkan kesehatan wanita sepanjang siklus hidupnya. Yaitu pengkajian berfokus pada upaya yang mempertahankan kesehatan, mendukung self-care ibu atau wanita ya dan keluarganya. Itu adalah ada 6 konsep ya, 6 konsep dalam proses asuhan kebidanan. Kemudian ada paradigma sehat. Ya, paradigma sehat merupakan saya jelaskan dulu tentang paradigma ya. Paradigma itu apa sih? Paradigma itu adalah cara pandang atau pola pikir pembangunan kesehatan yang bersifat holistik. Holistik ini menyeluruh ya. Yang proaktif, antisipatif, dan melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor secara dinamis dan bersifat lintas sektor ya dalam satu wilayah. Kemudian paradigma sehat merupakan model pembangunan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan penduduk sehat dan bukan hanya penyembuhan pada orang sakit. Jadi lebih ke preventifnya juga ya, tidak hanya pada ke penyembuhan pada orang sakit. Cara pandang atau cara berpikir yang dapat diaktualisasikan ke dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yakni sebagai pembangunan berwawasan kesehatan. Yaitu ada faktor penentunya ya, faktor penentu keberhasilan pelaksanaan paradigma sehat. Yang pertama yaitu wawasan kesehatan sebagai asas pembangunan nasional. Masalah kesehatan ini masalah yang kompleks ya dan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian masalah kesehatan tidak dapat dilepaskan dari faktor di luar aspek kesehatan atau non-kesehatan. Dalam kompleks pembangunan nasional, kesehatan seharusnya menjadi landasan dan pertimbangan pokok. Pembangunan termasuk juga pembangunan infrastruktur publik seperti pembangunan kawasan industri dan lain-lain. Baru mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya terhadap aspek kesehatan masyarakat secara luas. Kemudian faktor yang kedua, paradigma sehat sebagai komitmen gerakan nasional. Nah, ini adalah salah satu kunci keberhasilan paradigma baru Depkes atau Departemen Kesehatan ya, yaitu menciptakan paradigma sehat sebagai suatu gerakan nasional. Sebagai langkah awal, Presiden sebagai pemimpin nasional tertinggi diharapkan secara langsung merencanakan gerakan nasional ini. Perancangan paradigma sehat sebagai komitmen gerakan nasional harus diikuti dengan tindakan nyata secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk partisipasi aktif lintas sektor. Kemudian paradigma yang ke faktor penentu ya, faktor penentu yang ketiga yaitu sistem yang mendorong aspek promotif dan preventif dalam pemeliharaan kesehatan komprehensif. Yaitu suatu sistem atau mekanisme baru harus dibangun agar upaya pembangunan kesehatan tidak terperangkap dalam paradigma lama yang lebih fokus pada upaya kuratif dan rehabilitatif. Pada tingkat operasional, sistem ini akan tercipta bila terjadi sinergi antar sektor atau antar departemen. Selain kerjasama antar Depkes dan seluruh lapisan masyarakat termasuk swasta, penerapan wawasan kesehatan sebagai asas pembangunan nasional sangat besar perannya sebagai dasar kebijakan dari sistem ini. Kemudian ada faktor yang keempat yaitu dukungan sumber daya yang berkesinambungan. Depkes menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya adalah penentu keberhasilan implementasi paradigma sehat. Upaya untuk memperoleh dukungan sumber daya baik dari pemerintah swasta atau lembaga donatur akan selalu dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian ada faktor kelima. Faktor kelima ini adalah
sosialisasi internal dan eksternal. Debkes menyadari sepenuhnya bahwa paradigma sehat sebagai suatu pola pendekatan baru memerlukan sosialisasi dan komunikasi yang efektif baik di jajaran Debkes sendiri maupun seluruh lapisan masyarakat. Strategi sosial dan komunikasi yang matang harus disusun dan dijabarkan ke dalam program-program kampanye yang jelas, berdaya dan berhasil guna, dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait seperti strata target masyarakat dan media atau alat promosi yang digunakan. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait akan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program sosialisasi dan komunikasi ini. Dan faktor yang keenam yaitu restrukturisasi dan revitalisasi infrastruktur yang terkait dengan rencana desentralisasi. Strategi paradigma sehat adalah pembangunan berwawasan kesehatan dalam kehidupan sehari yang tidak akan terwujud bila tidak didukung oleh organisasi yang sesuai, sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, dan proses serta sistem yang menunjang. Penerapan asas desentralisasi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional sebagaimana direncanakan sangat berpengaruh terhadap bentuk organisasi Debkes di masa mendatang, baik di tingkat pusat maupun daerah, selain berpengaruh pada karakteristik SDM, sistem, dan proses yang diperlukan. Kemudian ada pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan dapat dijabarkan antara lain pembangunan berwawasan kesehatan, ya. Makna dari pembangunan berwawasan kesehatan adalah kegiatan pembangunan kesehatan dan non-kesehatan yang senantiasa memperhatikan dan memperhitungkan dampaknya bagi kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu upaya penyehatan kawasan, yaitu pembangunan berwawasan kesehatan terus didorong seperti kawasan bebas rokok, pembangunan kota sehat, dan desa sehat, dan pulau sehat. Ya, sekarang sudah mulai digalakkan ya. Jadi sudah mulai ada misalnya rumah makan, restoran ya, yang ada yang dilarang merokok ya, ada ruangan khusus merokok, ada yang ruangan yang memang benar-benar tidak boleh merokok. Kemudian ada taman-taman yang di situ juga ada keterangan memang tidak boleh merokok. Jadi sudah mulai digalakkan. Kemudian yang ketiga yaitu kewaspadaan dini terhadap bencana alam. Ya, yaitu pengendalian terhadap potensi bahaya kesehatan juga diarahkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan bahaya bencana alam atau bahaya kesehatan yang berhubungan dengan kondisi alam lainnya. Kemudian yang keempat, perkuat upaya preventif dan promotif ya. Pembangunan berwawasan kesehatan hendaknya diarahkan untuk memperkuat, meningkatkan, dan mengembangkan upaya preventif dan promotif. Dan yang terakhir kelima yaitu upaya kuratif dan perspektif paradigma sehat. Perspektif paradigma sehat dilakukan sejalan dengan upaya meningkatkan dan tetap mengembangkan upaya pelayanan kuratif dengan menggunakan sarana dan prasarana yang merata dan memadai maksud saya. Ya, jadi itulah pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan ya yang sudah saya jabarkan. Ya, demikian tadi materi dari saya ya yang terkait dengan teori, kemudian ada model asuhan kebidanan ya. Tadi sudah saya jabarkan, semoga bisa dipahami. Apabila masih ada yang belum paham, bisa diulang lagi rekaman materi saya ini atau bisa kita melakukan diskusi grup. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.